Pengertian etika. Etika memberi manusia orientasi bagaimana ia menjalani hidupnya melalui rangkaian tindakan sehari-hari. Itu berarti etika membantu manusia dalam mengambil sikap dan bertindak secara tepat dalam menjalani hidup ini. Etika pada akhirnya membantu kita untuk mengambil keputusan tentang tindakan apa yang perlu kita lakukan dan yang perlu kita pahami bersama bahwa etika ini dapat diterapkan dalam segala aspek atau sisi kehidupan kita. Dengan demikian, etika ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan aspek atau sisi kehidupan manusianya. Fungsi kode etik profesi terdiri menjadi 3. Yang pertama, yakni sebagai pedoman bagi semua anggota suatu profesi tentang prinsip profesionalitas yang ditetapkan. Yang kedua, sebagai alat kontrol sosial bagi masyarakat umum terhadap suatu profesi tertentu. Yang terakhir, sebagai sarana untuk mencegah campur tangan dari pihak lain di luar organisasi terkait hubungan etika dalam keanggotaan suatu profesi. Pentingnya etika profesi. Profesi hanya dapat memperoleh kepercayaan publik jika elit profesional memiliki kesadaran yang kuat akan etika profesi, memberikan layanan profesional kepada mereka yang membutuhkan. Tanpa etika profesi, suatu profesi yang dikenal sebagai profesi terhormat akan segera merosot menjadi profesi biasa yang sama sekali tidak diwarnai oleh nilai-nilai idealis dan kemudian akan kehilangan rasa hormat dan kepercayaan yang layak didapatkan oleh para profesional tersebut. Adapun tujuan dari kode etik profesi yakni yang pertama untuk menjunjung tinggi martabat suatu profesi, yang kedua adalah untuk menjaga dan mengelola kesejahteraan anggota profesi, dan yang ketiga adalah untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi, yang keempat adalah untuk membantu meningkatkan mutu suatu profesi, dan yang kelima adalah untuk meningkatkan pelayanan suatu profesi di atas keuntungan pribadi, dan yang keenam adalah untuk menentukan standar baku bagi suatu profesi, dan yang ketujuh adalah untuk meningkatkan kualitas organisasi untuk menjadi lebih profesional dan terjalin dengan erat. Kemudian mengenai Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur adalah yakni pemerintah Provinsi Jawa Timur mempunyai kewenangan penyelenggaraan jalan provinsi yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan provinsi. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan. Kemudian Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur mempunyai kewenangan penyelenggaraan jalan provinsi di Jawa Timur sepanjang 1.421 km. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/2008/KPTS/013/2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang penetapan ruas-ruas jalan menurut statusnya sebagai jalan provinsi yang berada pada 37 kabupaten atau kota di Jawa Timur. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2016, susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur terdiri atas A. Sekretariat yang membawahi subbagian tata usaha, subbagian penyusunan program dan anggaran, subbagian keuangan. Kemudian yang B. Bidang pengaturan dan pengendalian membawahi seksi pengaturan jalan dan jembatan, seksi pengendalian jalan dan jembatan, kemudian seksi penyiapan dan pengelolaan data. Kemudian C. Bidang Bina Teknik membawahi seksi rekayasa teknik jalan dan jembatan, seksi pengawasan jalan dan jembatan, seksi pembinaan dan pengembangan teknologi. Kemudian yang D, bidang pembangunan dan peningkatan membawahi seksi pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan, seksi pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jembatan, kemudian seksi tata laksana pembangunan atau peningkatan. Selanjutnya terkait susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, yakni E, bidang pemeliharaan membawahi seksi pemeliharaan jalan, seksi pemeliharaan jembatan, seksi tata laksana pemeliharaan, dan F, UPT yang terdiri atas UPT pengelolaan jalan dan jembatan, dan kelompok jabatan fungsional. Aturan Hukum Kode Etik ASN atau Aparatur Sipil Negara Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur, yakni Aparatur Sipil Negara atau ASN harus dapat melaksanakan segala peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang berkenaan dengan kepegawaian, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Etika Pegawai Negeri Sipil dalam Bernegara, Dinas
Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur. Etika bernegara memiliki beberapa pengertian bahwa seorang pegawai harus 1. Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan UUD 1945. 2. Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara. 3. Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dan NKRI. 4. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Akuntabel dan melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. 6. Tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah. 7. Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif. 8. Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar. Etika pegawai negeri sipil dalam bermasyarakat. Dalam bermasyarakat, setiap PNS harus yang pertama mewujudkan pola hidup sederhana, yang kedua memberikan pelayanan dengan empati, hormat, dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan. Yang ketiga, memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil, serta tidak diskriminatif. Yang keempat, tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir, berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas. Etika pegawai negeri sipil dalam berorganisasi. Etika berorganisasi maksudnya adalah bahwa seorang PNS harus yang pertama melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku. Yang kedua, menjaga informasi yang bersifat rahasia. Yang ketiga, melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Yang keempat, membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi. Yang kelima, menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait. Yang keenam, memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas. Yang ketujuh, patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja. Yang kedelapan, mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif. Dan yang terakhir, berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja. Etika pegawai negeri sipil terhadap sesama pegawai negeri sipil. Maksudnya adalah bahwa seorang PNS harus yang pertama saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama atau kepercayaan yang berlainan. Yang kedua, memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama PNS. Yang ketiga, saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam unit kerja, instansi maupun antar instansi. Yang keempat, menghargai perbedaan pendapat, menjunjung tinggi harkat dan martabat PNS. Yang kelima, menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama PNS. Dan yang terakhir, berhimpun dalam satu wadah korpri yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua PNS dalam memperjuangkan hak-haknya. Etika pegawai negeri sipil terhadap diri sendiri. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur meliputi 1. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar. 2. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan. 3. Menghindari konflik kepentingan pribadi, keluarga maupun golongan. 4. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap. 5. Memiliki daya juang yang tinggi. 6. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani. 7. Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga, serta berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan. Pelanggaran Kode Etik Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur. Pelanggaran kode etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, dan perbuatan pegawai negeri sipil yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan kode etik. Yang dimaksud dengan ucapan adalah segala bentuk kata-kata yang diucapkan di hadapan atau dapat didengar oleh orang lain, seperti dalam rapat, ceramah,
diskusi melalui telepon, radio, televisi, rekaman, atau alat komunikasi lainnya. Sedangkan tulisan adalah pernyataan atau perasaan secara tulisan, baik dalam bentuk tulisan maupun gambar, karikatur, dan lain-lain yang serupa dengan itu. Dan perbuatan adalah setiap tingkah laku, sikap, atau tindakan. Proses penjatuhan hukuman atas pelanggaran kode etik PNS di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur sampai saat ini belum diatur secara mandiri. Namun untuk menghindari terjadinya kebakuan atau kekosongan dalam penegakan kode etik PNS, maka dapat digunakan proses penjatuhan hukuman disiplin bagi pegawai negeri sipil. Hal itu meliputi pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan hukuman, penyampaian hukuman, dan keberatan atas hukuman. Sanksi pelanggaran kode etik Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur. Pelanggaran terhadap kode etik pegawai negeri sipil Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur dapat dikenakan sanksi moral. Selain sanksi moral juga dapat berupa sanksi administrasi, bahkan lebih jauh lagi dapat berupa sanksi disiplin. Yang dimaksud dengan hukuman disiplin adalah tingkat ringan, yaitu berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas. Jenis hukuman disiplin tingkat ringan ini pada dasarnya tidak mempunyai dampak terhadap pegawai negeri sipil, tetapi lebih bersifat moral karena seseorang akan merasa malu jika ditegur oleh pimpinan. Perasaan malu tersebut adalah sanksi moral.